Bab 6681. Margaret Ann dalam ingatan Sarah Gu menjadi sedikit samar. Namun, dia masih terlalu muda ketika dia membawa Charlie pergi dari Eastcliff. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, "Bu, saya tidak ingat dengan jelas seperti apa rupa Bibi Ann. Apakah dia menyukaiku saat aku kecil?" Maria Lin Qiu tersenyum dan berkata, "Bibi Ann sangat mencintaimu. Dia bersama ibumu di rumah sakit pada hari kamu dilahirkan. Dia adalah orang kedua yang memelukmu. Benarkah itu?" Sarah Gu jelas sedikit terkejut, dan bertanya lagi, "Lalu siapa yang mengusulkan pertunangan antara aku dan saudara Charlie? Kamu tidak pernah menceritakan hal itu kepadaku sebelumnya." Maria Lin Qiu menghela nafas, "Bibi Ann mengusulkan pertunanganmu. Pada saat itu, keluarga Wade adalah keluarga terkuat di negara ini. Ayahmu dan aku dirawat dengan sangat baik oleh Paman Wade dan Bibi Ann. Sejujurnya, kami selalu merasa bahwa keluarga Wade berada di luar jangkauan kami. Kami sangat tersanjung karena mereka memperlakukan kami seperti keluarga mereka sendiri. Bagaimana mungkin kita berani berpikir untuk menikah dengan keluarga Wade?" Sarah Gu bertanya dengan heran, "Lalu mengapa Bibi Ann mengemukakan ide pernikahan?" Maria Lin Qiu tersenyum dan berkata, "Tentu saja dia menyukaimu. Saya pikir kamu adalah orang yang paling cocok untuk menjadi menantunya." Sarah Gu sangat gembira. Menurutnya, Charlie memiliki terlalu banyak wanita yang dapat dipercaya di sekitarnya, tetapi dialah satu-satunya yang diakui ibu Charlie. Dalam hal ini, dia berbeda dari gadis-gadis lainnya. Yang disesalkannya adalah ibu Charlie meninggal terlalu dini. Seperti yang dikatakan ibunya, jika ibu Charlie masih hidup, dia pasti akan membuat keputusan untuknya dan tidak akan membiarkan dirinya diabaikan seperti ini. Namun saat ibu dan anak itu mendesah, mereka tidak pernah bermimpi bahwa Margaret Ann masih hidup, dan telah tinggal di istana Yonghe di dekat sana beberapa waktu yang lalu. Meski sekarang kita tinggal di Gunung Putuo, jaraknya hanya lebih dari 1000 km dari Eastcliff. Saat ini, Margaret Ann sedang membakar dupa di kuil Zen di Gunung Putuo. Dupa segel itu dikeluarkan, lalu ia menyalakannya dengan sebatang dupa. Saat asap hijau mengepul perlahan, dia membungkuk untuk menciumnya, memejamkan mata, dan merasakan kedamaian langka di hatinya. Suster Sun menghampirinya dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Tuan Muda sedang makan siang di rumah Gu siang ini. Changmin Wade sedang berbelanja sendirian. Sepertinya keluarga Wade juga akan mengadakan makan malam keluarga di malam hari." Margaret Ann membuka matanya, mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya mereka akan menekan Charlie bersama-sama." Saudari Sun berkata, "Mungkin butuh waktu lama untuk mencapai Tiongkok melalui laut. Jangan terburu-buru." Margaret Ann berkata, "Meskipun terlambat, bulan pertama tahun lunar akan segera tiba." Kakak Sun bertanya padanya, "Nyonya, bukankah tadi Anda mengatakan bahwa putri tertua dari keluarga itu sebenarnya yang paling cocok untuk Tuan Muda?" "Ya," Margaret Ann tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, menurutku tidak ada yang lebih cocok untuk Charlie selain Nanako, terutama karena dia telah mencapai pencerahan, yang akan sangat membantu Charlie di masa depan." Kakak Sun bertanya lagi, "Apa pendapatmu tentang Nona Gu?" Margaret Ann tersenyum tipis dan mendesah pelan, "Sarah, aku menggendongnya di lenganku hingga ia tumbuh dewasa. Secara logika, menurutku Nanazi adalah yang paling cocok, dan secara emosional, tak ada seorang pun yang dapat menggantikan Sarah di hatiku." Setelah mengatakan ini, Margaret Ann menghela nafas, "Memang akulah yang memimpin promosi pertunangan Charlie dan Sarah. Sejak Sarah lahir, aku memperlakukannya seperti anakku sendiri dan sangat menyayanginya. Philips Gu dan Maria Lin Qiu juga sangat mencintai Charlie muda, jadi saya mengusulkan agar kedua anak itu bertunangan, dan ketika Charlie dan Sarah dewasa, mereka akan menikah. Ada yang memberi masukan kepada saya, bahwa di era keterbukaan ini, kita tidak boleh meneruskan praktik feodalisme di mana orang tua memutuskan sendiri jodoh anak-anaknya. Namun, saya tetap bersikeras karena saya selalu merasa bahwa beberapa hal baik mengharuskan orang tua untuk membuat keputusan dan memperjuangkannya terlebih dahulu." Pada titik ini, Margaret Ann tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada saat itu,
Chang Ying dan aku sudah memiliki banyak kontak dengan asosiasi sarang prajurit dan mengetahui banyak rahasianya. Yang paling kutakutkan bukanlah asosiasi sarang prajurit akan mengejar Chang Ying dan aku suatu hari nanti, tetapi mereka akan menempatkan berbagai sarjana di sekitar Charlie di masa depan. Mendengar kata sarjana, raut wajah Suster Sun tiba-tiba membeku. Dia tahu kekuatan para sarjana. Para cendekiawan ini dilatih oleh dinasti Qing sejak kecil, hanya untuk berusaha sebaik mungkin menyenangkan perhatian satu orang. Komunitas warriors dan bersedia menghabiskan banyak uang untuk sarjana, dan mereka sering menciptakan berbagai jenis sarjana, yang semuanya sangat luar biasa, yang mengintai orang yang menjadi target. Orang yang menjadi target kemungkinan besar akan bertemu dengan banyak anggota lawan jenis yang sangat memuaskan. Dan apa yang tidak diketahui oleh orang yang menjadi target adalah bahwa kebanyakan anggota lawan jenis yang menakjubkan yang ditemuinya satu demi satu mungkin telah dipersiapkan secara khusus untuknya. Siapakah yang dapat menolak lawan jenis yang memang ditakdirkan khusus untuknya sejak kecil? Oleh karena itu, Margaret Ann memiliki kekhawatiran yang sama tentang Charlie. Bagaimana jika warriors dan terus menempatkan berbagai sarjana di sekitar Charlie? Sekalipun dia dapat melihat menembusnya, akan mustahil bagi sebagian orang untuk melihat wajah asli setiap orang. Jika putranya menikah dengan salah satu sarjana masa depan, itu akan menjadi bencana bagi putranya dan seluruh keluarga Wade. Dalam kasus ini, dia harus membiarkan Charlie menikahi seorang gadis yang mengenalnya dengan baik di masa depan, untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi dari bujangan. Tidak banyak orang yang benar-benar mengenal satu sama lain dengan baik, jadi Phillips Gu dan Maria Lin Qiu adalah pilihan terbaik. Selama Charlie bisa menikahi Sarah Gu, tidak peduli berapa banyak sarjana yang ditempatkan warriors dan society di sekitarnya, mereka tidak akan pernah berhasil. Terlebih lagi, dia menyukai Sarah Gu sejak dia lahir. Saat dia kecil, dia bisa melihat bahwa Sarah Gu sangat cantik, cerdas, dan baik hati. Dia pastinya kandidat terbaik untuk menjadi istri Charlie. Namun, keluarga Gu tidak menyadari pertimbangan Margaret Ann mengenai sarjana tersebut. Menurut rencana Margaret Ann pada saat itu, ia ingin menjaga Charlie di sisinya, membimbing dan melatihnya selangkah demi selangkah, dan sekaligus memelihara hubungannya dengan Sarah Gu, serta membiarkan mereka menikah ketika mereka berdua sudah dewasa. Akan tetapi, tidak seorang pun menyangka bahwa kebencian mereka terhadap warriors dan society akan meningkat pesat karena kitab suci surgawi Jiuxuan. Victoria bertekad untuk membunuh keluarga Wade Chang Ying yang beranggotakan 3 orang, tetapi berakhir dalam situasi yang sulit. Chang Ying Wade mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan putranya, dan mengatur rencana pelarian bagi Margaret Ann, yang memungkinkannya melarikan diri. Pada tahun-tahun berikutnya, Margaret Ann tidak berani muncul, apalagi mengenali Charlie. Berpikir kembali ke masa lalu, Margaret Ann tidak bisa menahan senyum pahit, sungguh nasib yang tidak terduga. Saya sangat takut Charlie akan tertipu oleh sarjana itu, tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah kejadian itu, pengaturan Chang Ying membuat Charlie benar-benar kehilangan aura garis keturunan keluarga Wade, dan untungnya, dia benar-benar terhindar dari potensi ancaman sarjana itu. Mengenang kedua adik laki-laki dan perempuannya yang hidupnya hancur karena ulah para cendekiawan, Margaret Ann berkata dengan nada dingin, Martel dan TC sama-sama merasa bahwa mereka adalah orang paling beruntung di dunia, karena telah menemukan kekasih yang paling memahami mereka, paling mencintai mereka, dan paling sesuai dengan keinginan mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa ini adalah seorang sarjana Victoria. Wanita jahat ini cepat atau lambat akan membayar harga atas dosa-dosanya. Bab 6682. Makan malam keluarga Gu cukup mewah. Ada banyak bahan berharga yang Phillips Gu sendiri tidak akan makan pada hari biasa, dan Charlie bahkan hampir tidak menyentuhnya. Maria Lin Qiu menatapnya seperti seorang ibu mertua menatap menantu laki-lakinya. Dia sangat menyukainya sehingga dia mengundangnya untuk makan dengan berbagai cara selama makan dan bahkan mendesak Sarah Gu di sampingnya untuk terus mengambil makanan untuk Charlie. Charlie awalnya sangat gugup, takut orang tua Sarah Gu akan membicarakan pernikahan atau memiliki anak di meja makan. Namun, yang tidak disangkanya adalah pasangan itu tidak membicarakan topik ini di meja makan,
yang membuat Charlie merasa jauh lebih santai. Namun, meskipun pasangan itu tidak menyebutkannya, Charlie merasa lega sejenak sebelum dia merasa sangat malu lagi. Sebab semakin sedikit tekanan yang diberikan pasangannya secara langsung, semakin besar pula ia dapat merasakan pengertian dan perhatian pasangannya terhadapnya. Charlie juga orang yang bersyukur. Dia merasa pasangan itu tidak memberikan tekanan langsung apapun padanya, dan itu juga merupakan semacam bantuan baginya. Jadi, setelah makan siang, ketika semua orang sedang mengobrol di meja makan, Charlie mengeluarkan 2 pil peremajaan dan menyerahkannya masing-masing kepada Phillips Gu dan Maria Lin Qiu, sambil berkata dengan hormat, "Paman Gu, Bibi Lin, 2 pil peremajaan ini adalah hadiah kecil dariku untuk kalian berdua." Pasangan itu tidak pernah membayangkan bahwa Charlie akan tiba-tiba mengeluarkan pil peremajaan dan memberikannya kepada mereka. Mereka semua tahu bahwa nilai 1 pil peremajaan di pelelangan itu lebih dari 100 miliar dolar AS, dan nilai 2 pil peremajaan lebih dari 10 kali lebih tinggi dari seluruh aset keluarga Gu. Oleh karena itu, Phillips Gu dengan cepat menolak, "Charlie, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Pil peremajaan ini tak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting Anda. Bagaimana kami bisa menerima hadiah yang begitu berharga dari Anda?" Maria Lin Qiu di sampingnya juga langsung setuju, "Ya, Charlie. Paman Gu dan saya sekarang dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada penyakit atau musibah apapun, dan kami tidak mengalami sakit kepala atau rasa tidak nyaman apapun. Memberikan pil ini kepada kita berdua adalah pemborosan total." Charlie tersenyum dan berkata, "Paman Gu, Bibi Lin, pil peremajaan disebut pil peremajaan karena selain dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, pil ini juga memiliki efek yang sangat penting untuk memungkinkan orang mendapatkan kembali masa mudanya." Charlie berhenti sejenak dan melanjutkan, "Kalian berdua sangat sehat sekarang. Setelah meminum pil peremajaan, saya tidak bisa lagi menyembuhkan penyakit Anda, tetapi pil tersebut dapat membuat Anda tampak 10 hingga 20 tahun lebih muda." Setelah mengatakan itu, dia menatap Sarah Gu, lalu Maria Lin Qiu, dan berkata sambil tersenyum, "Bibi Lin, setelah kamu meminum pil peremajaan, kamu dan Sarah akan semakin terlihat seperti saudara perempuan." Ketika Charlie mengatakan ini, hati Maria Lin Qiu tentu saja dipenuhi dengan kerinduan. Tidak ada wanita yang tidak mencintai kecantikan dan menjadi cantik, dan tidak ada wanita tua yang tidak ingin menjadi lebih muda. Wanita seusia Maria Lin Qiu menghabiskan banyak uang dan waktu untuk perawatan anti penuaan setiap tahun. Entah bentuk tubuh wanita berubah, kulitnya menjadi kusam, kerutan semakin dalam, atau bahkan payudaranya mengendur, pada dasarnya semua itu ada kaitannya dengan penuaan. Wanita mulai mengalami perubahan fisik bertahap di usia 20-an. Pada usia 30-an, 40-an, dan bahkan 50-an, kondisi fisik mereka akan menurun secara signifikan pada setiap tahap. Maria Lin Qiu menghabiskan sedikitnya ratusan juta dolar untuk perawatan anti penuaan setiap tahun, tetapi efeknya tidak sebaik yang diharapkan, karena waktu terus berjalan, dan orang-orang semakin tua dari hari ke hari. Kadangkala sangat sulit untuk mempertahankan status quo, belum lagi pada dasarnya mustahil untuk kembali. Sekalipun Anda menggunakan metode kecantikan medis untuk memaksa diri Anda menjadi lebih muda, metode tersebut hanya akan bertahan dalam waktu yang sangat singkat, dan setelah itu akan menimbulkan efek samping yang tidak akan pernah hilang. Orang-orang sering membicarakan wajah setelah operasi plastik, atau bahkan mengatakan bahwa seseorang telah gagal setelah menjalani operasi plastik, karena efek sampingnya terlalu serius, sehingga mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Sekarang, Charlie dapat membuat dirinya 20 tahun lebih muda hanya dengan 1 pil peremajaan. Apa artinya ini? Ini adalah kecantikan medis terbaik di dunia, tidak diragukan lagi. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa pil peremajaan ini bernilai ratusan miliar dolar AS, Maria Lin Qiu benar-benar tidak berani menunjukkan harapan apapun. Lagi pula, itu terlalu mahal. Harganya sangat mahal, hanya memikirkannya saja terasa agak berlebihan. Phillips Gu kemudian berkata, "Charlie, kamu telah menyelamatkan hidupku sebelumnya, dan aku sudah sangat berterima kasih. Bagaimana kami bisa menerima hadiah yang begitu berharga dari Anda saat ini? Kamu harus menyimpan kedua pil peremajaan ini untuk digunakan di masa mendatang."
Charlie berkata dengan nada serius, Paman Gu, alasan mengapa pil peremajaan dapat dijual dengan harga setinggi itu adalah karena jumlah yang dipajang terlalu langka. Dalam pelelangan itu, hanya ada satu pil peremajaan yang bisa dibeli, jadi harganya pasti akan naik. Setelah jeda sejenak, Charlie melanjutkan, tetapi jika hanya ada 10 atau 20 pil peremajaan yang dapat dijual di pelelangan, maka nilainya akan sangat berkurang. Setidaknya setelah kehilangan kelangkaannya, orang tidak akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Pada titik ini, Charlie tersenyum dan berkata, pil peremajaan bukanlah sumber daya yang akan hilang begitu habis digunakan untukku. Kalau aku mau, aku bisa mendapatkan lebih banyak pil peremajaan. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan itu sekarang, jadi jangan bersikap sopan padaku, minum saja 2 pil ini sekarang. Phillips Gu melambaikan tangannya berulang kali, itu tidak mungkin, Charlie. Anda telah melayani keluarga kami. Kita tidak akan bisa mendapatkan obat yang sangat berharga itu, apapun yang terjadi. Charlie berkata dengan serius, Paman Gu, terlalu sopan bagimu untuk mengatakan itu. Dalam pikiranku, kamu dan Bibi Lin sama pentingnya dengan orang tuaku. Jadi kedua pil ini tidak diberikan kepadaku oleh kalian berdua, tetapi diberikan kepadaku ketika aku masih junior. Bagaimanapun juga, ini adalah bentuk baktiku kepada kedua orang tuaku. Kalian berdua tidak bisa menolak, kan? Sarah Gu juga sangat bersemangat saat ini. Dia berbeda dari orang tuanya. Orang tuanya selalu merasa berhutang budi kepada Charlie, tetapi malu menerima hadiah mahalnya. Namun, Sarah Gu telah lama menganggap dirinya seusia Charlie. Dialah orangnya, jadi mengapa dia harus sopan? Apalagi sebagai seorang anak, ia tentu berharap agar kedua orang tuanya senantiasa sehat dan awet muda. Bagaimana mungkin orang tuaku menolak kesempatan bagus seperti itu? Memikirkan hal ini, dia segera berkata, Ayah, Ibu, ini pertanda kebaikan saudara Charlie. Anda seharusnya menerimanya dengan lapang dada dan berterima kasih padanya, bukan? Kenapa kamu harus begitu sopan? Phillips Gu berkata dengan malu-malu, Hei, Nona, Anda tidak tahu betapa berharganya kedua pil peremajaan ini. Bagaimana kita bisa meminumnya? Sarah Gu segera berdiri, mengambil 2 pil di tangannya, dan meletakkan 1 pil ke masing-masing tangan orang tuanya. Dia berkata dengan nada serius, Ayah, Ibu. Anggap saja 2 pil peremajaan ini sebagai hadiah pertunangan yang diberikan kakak Charlie kepadamu sebelumnya agar kau bisa menikah denganku. Kalau hadiah pertunanganmu saja tidak kamu terima, bagaimana kamu akan menikahkan putrimu kelak?